Halo Habibi, di sini di channel Om Puter. Saya kali ini akan membagikan sebuah source code program PHP kali ini untuk membuat toko buku PDF online. Kita bisa membuat toko buku online yang mana produknya kita ini adalah file-file PDF buku dengan program open source berbasis PHP yang akan saya share berikut ini. Link source code-nya ada di sini, nanti saya akan letakkan di deskripsi video di bawah. Langkah-langkahnya adalah yang pertama jelas kita perlu download source code-nya, dan saya sudah punya di sini. Saya sudah download source code-nya di sini di direktori ini. Setelah di-download source code-nya, langkah berikutnya adalah konfigurasi. Kita pertama-tama yang akan kita config, kita set adalah file yang ada di dalam folder dbcon ini. Kita buka, ini kita edit. Ini ada username password untuk admin. Ada dua macam admin di sini. Admin pertama ini untuk yang ini ya. Admin pertama ini untuk admin yang bisa melakukan perubahan settingan website seperti mengubah judul website, warna tampilan, dan ya seperti itu. Yang kedua ini admin untuk orang yang menambahkan buku-buku PDF ke websitenya. Dan saat ini username passwordnya sama-sama Habibi semua. Kemudian admin email ini adalah alamat email yang ketika nanti saat saat ada order PDF, maka dia akan mendapatkan notifikasi si alamat email ini. Jadi ini perlu di set admin username dan admin password, begitu juga yang ini, dan alamat email. Kemudian ini settingan database-nya. Ini karena saya pakai localhost, jadi ini host, localhost, root sebagai DB user, passwordnya nggak pakai. My database, nama database yang kita gunakan. Setelah ini di set, kita buka file db ini, file tables.php. Ini tidak terlalu penting, tapi juga penting tidak penting ya. Ini hanya untuk tabel prefix. Di sini kita bisa tentukan prefix tabel yang akan kita gunakan itu apa. Sebagai contoh saya gunakan kata toko PDF ini. Oke, kemudian settingan berikutnya, konfigurasi berikutnya yang perlu kita atur adalah pengaturan mailing. Kita buka file mailing.php ini. Di sini ada beberapa variabel yang perlu kita ubah. Email host, ini host email yang kita gunakan. Saya pada video sebelumnya saya pernah tunjukkan cara membuat email dengan menggunakan domain kita sendiri, dan saya sudah punya email dengan nama alamat saya @gmail.com, dan passwordnya ini kita letakkan di sini, nama website toko PDF. Untuk passwordnya ini saya sebelumnya sudah tunjukkan. Ini password email saya ya, email percobaan. Ini saya copy, saya set di sini, saya simpan. Oke, itu saja untuk settingannya. Setelah itu kita bisa mulai menjalankannya. Untuk menjalankannya kita buka ini halaman dengan alamat ini, localhost/omputer/toko-pdf. Di sini ini sudah saya buka. Untuk pertama kalinya saat kita mau menjalankan program ini, kita harus membuka adm.php, halaman admin. Ini admin yang pertama ya. Pertama-tama harus kita set seperti ini. Username-nya Habibi, passwordnya Habibi, login. Ini kita perlu login ke sini supaya tabel-tabel yang ada di database itu tergenerate secara otomatis. Kemudian kita set judul websitenya apa. Saya kasih judul toko buku PDF. Ini primary color, ini warna utamanya saya buat merah. Secondary colornya saya buat warnanya agak begini, suka-suka ya ini ya. Oke, saya simpan.
Lalu setelah kita simpan, kita bisa buka ini toko bukunya. Nah, ini tampilan toko buku kita, masih kosong ya, nggak ada apa-apanya. Ini gambar-gambar yang ada di sini bisa diedit sendiri, di filenya ada di folder images ini. Ini ikonnya. Untuk mengubah five ikonnya kita bisa ini ya, five ikonnya ini kita bisa replace ini file. Kamu bisa cari tahu tutorial cara membuat five icon bagaimana. Ini icon yang lama ini ya, kayak gini. Oke, kemudian berikutnya kita akan coba menambahkan buku. Untuk menambahkan buku kita nggak lewat sini, nggak lewat adm.php, tapi melainkan lewat admin.php. Kita perlu login di sini, username passwordnya sama ya, Habibi, passwordnya juga Habibi. Login. Nah, sekarang kita bisa menambahkan buku. Kita bisa menambahkan buku. Di sini kita ketik judul buku, buku percobaan. Kemudian penulisnya seorang penulis misalnya. Keterangan kita kasih bla bla bla. Harga buku kita kasih 50.000 misalnya. Di sini cover buku kita tentukan. Saya punya di desktop sini, saya ada sebuah file gambar cover buku, saya pakai ini. Ini saya kasih covernya tadi, buku judulnya The Martian. Oke, ini untuk file PDF-nya. Di sini ada file sampel PDF saya bisa gunakan. Kita klik tambahkan. Upload usai. Karena filenya kecil ya, jadi udah terupload. Oh ya, tadi itu gagal karena kita belum menambahkan kategori ya. Jadi di sini kita perlu menambahkan kategori terlebih dahulu sebelum kita menambahkan buku. Kategori kita bisa ketik misalnya fiksi. Saya tambahkan. Oke. Kita balik ke buku, kita isi lagi seperti tadi. Gini ya, saya isi seperti tadi, cover buku dan file PDF. Oke, kita klik tambahkan, upload usai. Nah, bukunya setelah ditambahkan di sini. Kalau kita mau edit bisa kita buka gini, kita klik, kita bisa edit harga dan judul, penulis, kategorinya. Oke, itu untuk menambahkan buku. Lalu coba kita lihat di sini, bukunya telah di-upload. Ini ada kategori di sini. Nanti kalau kita tambahin kategori lainnya, kita tambahin kategori lain akan muncul di sebelahnya sini. Ketika diklik, dia akan menampilkan buku dengan kategori yang kita klik tadi. Kemudian di sini kita ada tombol tambahkan. Di sini ada tombol akun untuk masuk sebagai user ya. Sementara ya, nanti saya akan tunjukkan demonya cara membuat akun untuk membeli buku. Ini untuk menambahkan buku dan edit dan hapus di sini ya. Kategori sudah. Slider, ini kita bisa menambahkan slider yang bisa kita tampilkan di atas bagian website kita. Misalnya saya akan menambahkan dua gambar ini. Saya punya gambar ini. Link slider kita bisa isi apapun di sini. Misalnya saya ketik google.com ya. Klik tambahkan. Kemudian saya nambahkan satu lagi. Saya kasih ini juga link yang sama. Linknya bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan. Kita refresh, muncul slider seperti ini. Dia akan berganti secara otomatis. Ini untuk menambahkan slider. Kemudian di sini ada tab para pengguna, penjualan, instruksi pembayaran, dan tombol keluar. Ini nanti akan muncul datanya ketika sudah ada yang mendaftar dan membeli buku. Untuk instruksi pembayaran perlu diketahui bahwa ini sistemnya masih manual ya, tidak ada integrasi
payment gateway apapun, jadi kita menggunakan pembayaran manual. Contohnya misalnya saya akan ketik di sini instruksi pembayaran untuk membayar buku yang Anda beli, silakan transfer ke nomor 12345 kayak gini ya, simpan. Ini jadi nanti isinya adalah instruksi yang ingin kamu berikan kepada user bagaimana cara membeli buku ini. Ini sudah saya simpan. Sekarang saatnya kita akan mencoba sebagai seorang user yang ingin membeli buku ini. Kalau ini kita langsung klik tambahkan tidak bisa, karena kita harus login terlebih dahulu. Oh ya, ini saya tunjukkan ada kebijakan privasi dan syarat dan ketentuan. Ini kalau kita klik, ini masih halaman seperti ini bisa diedit. Lokasi filenya ada di sini ya, doc kebijakan privasi dan syarat ketentuan. Ini bisa diedit sendiri. Oke, untuk mendaftar sebagai pengguna, di sini saya klik akun. Saya akan mendaftar sebagai pengguna baru. Saya akan klik di sini untuk daftar. Saya akan isi formnya. Saya sudah isi dengan data seperti ini. Lalu saya klik daftar. Setelah saya daftar, nanti otomatis akan muncul email konfirmasi pendaftaran. Jadi saya harus cek email saya. Saya akan buka Yahoo ya. Ini saya udah cek email Yahoo saya. Sudah muncul email yang datang dari toko buku PDF ini. Kita klik, ada selamat telah mendaftar, pesan selamat Anda telah terdaftar, dan klik di sini untuk konfirmasi pendaftaran kamu. Kita bisa klik link ini atau kita copy paste saja link yang ada di sini. Ini saya copy paste saja di sini. Nah, sekarang kita telah mendaftar. Setelah daftar, kita bisa masuk ke halaman akun. Di sini ada buku Anda, buku yang pernah kita beli. Ini data pembayaran, riwayat pembayaran, dan ini tombol keluar. Oke, sekarang saya mau beli buku ini, The Martian ini. Saya bisa klik buku ini ya untuk melihat detail informasi buku ini. Saya klik, nah muncul tampilan seperti ini, judul, penulis, dan ini keterangan yang bla 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 ini. Lalu di bawah ini akan muncul secara acak buku-buku yang pernah ditambahkan, acak aturannya, urutannya. Ini saya ingin beli, saya klik tambahkan, maka saya akan berada pada keranjang belanja. Di sini saya ada keranjang belanja saya ada satu buku ini, dan untuk membelinya saya bisa klik bayar sekarang. Ini untuk menghapus. Untuk membayar sekarang saya klik ini, maka yang terjadi adalah saya akan melihat keterangan seperti ini. Silakan melakukan pembayaran sebagaimana yang ada di instruksi ini. Ini instruksi pembayarnya. Nah, yang sekarang akan saya lakukan sebagai pembeli adalah secara manual mentransfer sejumlah uang yang ada di itu tadi, keranjang belanja, ke nomor rekening ini. Setelah itu saya akan kirim bukti pembayaran ya ke si penjual, yakni emailnya ini. Oh, bukan ya, maksud saya ya, untuk instruksi konfirmasi pembayaran bisa dijelaskan sendiri di sini ya, di halaman instruksi pembayaran ini bisa diketik sendiri. Sementara ya, saya sebagai pembeli, misalnya saya sudah transfer, saya akan kontak ke penjual yang nanti kontaknya kan bisa diletakkan di sini di keterangan ini. Setelah itu kita bisa melacak penjualan kita. Saya akan lihat ini, saya klik nomor pembayaran saya. Di sini ada detail transaksi. Ini kalau kita klik ini ya, pembayaran, kita bisa klik. Kita bisa lihat statusnya, belum dikonfirmasi. Kita bisa klik untuk melihat detailnya. Buku percobaan seorang penulis 50.000. Kita juga mendapatkan email instruksi pembayaran. Ini kalau kita lihat, ini ada email yang masuk secara otomatis. Silakan melakukan pembayaran sebesar ini dengan cara, dan juga nanti kalau kita sudah transfer saya akan reply, dan ini attachment, saya kasih attachment ini bukti transfer saya, misalnya seperti itu. Ini dari sisi pembeli, sudah pembeli melakukan konfirmasi pembayaran secara manual seperti itu. Lalu yang akan terjadi adalah sebagai admin,
admin dengan alamat email yang di sini saya tunjukkan tadi, habibiamrullah@gmail.com ini. Admin ini akan secara otomatis akan mendapatkan notifikasi bahwa ada pembeli yang telah melakukan pembayaran. Oke, langsung saja kita masuk ke sini, kita refresh halaman penjualan ini. Kita coba buka tab para pengguna. Di sini ada pengguna yang muncul di sini. Untuk melihat penjualan, tabel penjualan ada di sini, kita klik. Di sini ada ID pembayaran dan total. Kalau mau kita lihat detail pembayarannya, kita klik ini. Ada detail judul buku yang dibeli. Jadi kalau kita sudah menerima uang yang ditransfer, anggap saja kita sudah terima uangnya, kita klik ini untuk konfirmasi. Setelah kita klik, maka statusnya telah dikonfirmasi. Si pengguna tadi ketika membuka tab ini akan muncul tanda status telah dikonfirmasi. Jadi pembayaran telah dikonfirmasi. Maka setelah itu otomatis buku yang kita beli tadi akan muncul di buku Anda ini. Kita bisa klik tombol baca buku untuk membaca buku tersebut. Kita kalau ke home page, di sini ada secara langsung ada tombol baca buku, bisa kita langsung baca. Nah, seperti ini. Ini konten PDF-nya yang telah kita beli. Lalu saya jelaskan file-file yang ada di sini. Images ini di sini akan muncul, bukan di sini, uploads. Uploads ini akan muncul file-file yang kita upload, slider tadi, dan juga book covers ini adalah cover buku yang kita upload. Dan di PDF uploads di sini adalah file-file PDF yang telah kita upload. Ini ada double karena sebelumnya saya upload gagal tadi ya, jadi ada double karena tadi gagal karena belum ada kategorinya. Oke, jadi seperti itu program PHP sederhana yang saya share, semoga bermanfaat. Oh ya, di sini ada tombol downloadnya ya, kita bisa download file PDF-nya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan klik tombol like-nya ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa pada video berikutnya.